Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Ayu Purnama dengan NIM STI 2023033366. Di sini saya mendapatkan judul pengaduan mahasiswa, platform pengaduan dan pelaporan masalah kampus secara digital. Untuk soal yang pertama, buat ide aplikasi, berikan analisa kenapa aplikasi tersebut harus dibuat, mulai dari segmen pengguna, perbedaan aplikasi sejenis, dan sebagainya. Untuk aplikasi yang saya usulkan bernama Suara Mahasiswa. Sebenarnya suara mahasiswa tersendiri itu adalah nama dari advokasi yang sekarang sedang dijalankan oleh advokasi dari pihak BEM dan DPM. Makanya saya mengambil nama itu. Kembali lagi ke tugas saya, aplikasi yang saya usulkan bernama Suara Mahasiswa, yaitu aplikasi pengaduan aspirasi dan informasi mahasiswa yang dapat digunakan melalui mobile maupun web. Aplikasi ini dibuat untuk menjadi media komunikasi resmi antara mahasiswa dan pihak kampus agar setiap keluhan, masukan maupun informasi penting dapat tersampaikan dengan lebih cepat dan jelas. Untuk permasalahannya saat ini banyak mahasiswa yang mengalami kendala di lingkungan kampus seperti fasilitas rusak, jaringan wifi bermasalah, jadwal akademik yang kurang jelas, maupun pelayanan administrasi yang lambat. Namun, penyampaian keluhan seringkali masih dilakukan melalui grup chat, media sosial, atau melalui pelantara organisasi mahasiswa seperti BEM. Cara tersebut kurang efektif karena pelaporan tidak terdokumentasi dengan baik, sering terlambat ditangani, dan mahasiswa tidak mengetahui apakah keluhan mereka sudah diproses atau belum. Melalui aplikasi Suara Mahasiswa, mahasiswa dapat menyampaikan laporan langsung kepada pihak kampus tanpa harus melalui pelantara. Hal ini membuat mahasiswa merasa lebih percaya karena mendapatkan jawaban resmi dari kampus. Selain itu, pihak kampus juga dapat mengetahui secara keseluruhan kendala yang dihadapi mahasiswa, sehingga proses evaluasi dan perbaikan dapat dilakukan lebih cepat. Target pengguna aplikasi ini adalah mahasiswa sebagai pelapor, admin kampus sebagai pengelola laporan, dan pimpinan kampus sebagai pihak yang melihat data rekapitulasi laporan untuk bahan evaluasi. Dibandingkan aplikasi jenis seperti Google Form atau WhatsApp, aplikasi Suara Mahasiswa memiliki kelebihan karena menyediakan status laporan secara real-time, riwayat pengaduan, notifikasi otomatis, serta bukti laporan berupa foto dan lokasi. Untuk nomor 2, buat desain prototipe aplikasi dengan Figma dengan minimal 5 tampilan di luar fungsi out, login, register, forgot password, dan sebagainya. Kita langsung ke desain UI aplikasinya. Yang pertama di sini ada login, ada register. Kita login. 5 fungsinya. Yang pertama ini ada buat laporan, status laporan, chat admin, pengajuan sarana dan prasarana, pengumuman, informasi kampus, dan aspirasi. Pertama kita masuk ke buat laporan. Di buat laporan di sini ada judul laporan, kategori, deskripsi laporan, foto. Di sini fotonya tuh sebagai bukti terkait laporan yang kita berikan. Mungkin seperti fasilitas pintu kamar mandi yang rusak, kita bisa foto pintu kamar mandinya. Lalu ada lokasi. Lokasi ini digunakan untuk mengambil lokasi, misalnya lokasi kerusakannya itu ada di kampus Proko atau kampus Wadil. Lalu kita kirim laporan. Di kirim laporan, kita akan langsung dilemparkan ke status laporan. Di sini status laporan kita kategorikan. Yang pertama ada yang menunggu, ada yang diproses, dan ada yang selesai. Ini sesuai kategori. Lalu kita kembali akan langsung ke beranda lagi. Lalu ada status laporan, ini tuh sama status seperti yang tadi. Lalu ada chat admin. Chat admin di sini itu digunakan karena dari pengalaman mahasiswa sendiri, kita tuh sering chat admin terkait kendala, tapi dari admin itu tidak jelas, bahkan kadang tidak dibalas. Jadi ini kita gunakan sebagai kayak, ya diharapkan admin bisa membalas dengan lebih cepat dan real time. Lalu kembali, di sini ada pengajuan sarana dan prasarana. Sebenarnya ini fitur tambahan yang saya masukkan
Karena dari pengalaman berorganisasi sendiri, itu seringkali kita terkendala dalam pengajuan sarana dan prasarana, karena masih secara manual untuk saat ini. Kita masih mengajukan surat ke pihak administrasi, dan nanti dari pihak administrasi baru akan diinformasikan apakah itu bisa digunakan atau bisa dipinjam atau tidak. Tapi tapi seringkali barang yang sudah kita ajukan 1 minggu sebelumnya, karena kita harus mengajukan surat itu 1 minggu. 1 minggu sebelumnya saat mendekati hari H, tiba-tiba admin konfirmasi bahwa dibatalkan atau tidak dapat diajukan karena biasanya ada meeting mendadak atau sebagainya. Makanya ini saya mengajukan untuk membuat juga agar informasinya itu real time. Mana barang yang tersedia, mana yang tidak tersedia, mana ruangan yang bisa dipakai, mana yang tidak bisa dipakai, agar nanti saat pengajuan surat itu sudah jelas bahwa ruangan itu tuh sudah bisa dipakai dan kita bisa mengajukan. Karena kalau pengajuan surat kita tidak tahu nih, kalau secara manual apakah ruang 2122 itu dapat digunakan saat tanggal yang sudah ditentukan ataukah kadang ada rapat. Jadi kita belum mengajukan kadang perpindahan ruangan dan lain sebagainya itu memerlukan banyak waktu. Fitur berikutnya di sini ada fitur pengumuman. Untuk pengumuman sendiri di sini itu digunakan untuk informasi-informasi terkait jadwal perkuliahan, pembayaran, intinya informasi administrasi. Kita kembali. Ini notifikasinya juga sama akan mengarah ke pengumuman. Lalu selanjutnya ada informasi kampus. Informasi kampus ini bedanya dengan pengumuman itu apa? Kalau pengumuman itu terkait administrasi, kalau informasi kampus itu berkaitan dengan hal-hal umumnya ada di kampus. Misalnya ada informasi mengenai seminar, informasi mengenai pengajuan beasiswa, dan lain-lainnya. Itu akan diupdate di informasi kampus. Lalu selanjutnya ada aspirasi. Nah, di sini kan ada aspirasi dan ada laporan. Perbedaannya itu apa? Untuk aspirasi sendiri itu adalah penambahan fasilitas. Misalnya, di sini tuh kayak kurang stop kontaknya di kelas atas itu kurang terlalu sedikit. Atau misal jaringan wifi-nya itu masih kurang cepat. Seperti itu adalah aspirasi. Kalau laporan itu berkaitan dengan fasilitas yang ada, cuma sudah rusak atau perlu perbaikan, itu masuknya akan ke laporan. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada menu profile. Nah, di menu profile ini isinya adalah profile pengguna, yaitu sebagai mahasiswa, usernya itu mahasiswa. Di sini juga bisa logout dan login lagi. Gitu. Sini juga langsung ke profile. Mungkin kita lanjut saja ke soal nomor 2. Nomor 2 itu buat desain aplikasi dengan Figma dengan minimal 5 tampilan. Tampilan yang pertama tadi Kak Kit saya sudah ada membuat laporan. 5 tampilan itu ada yang pertama ada menu buat laporan, tampilan status laporan, tampilan chat admin, tampilan pengajuan sarana dan prasarana, tampilan pengumuman, tampilan profil, dan tampilan aspirasi. Dan tampilan beranda juga. Plus alat nomor 3, minimal tambahkan 3 fungsi pemanfaatan hardware atau integrasi API. Di sini saya menggunakan ada foto, ada juga lokasi, lalu ada juga notifikasi.
ada notifikasi. Lalu selanjutnya buat dalam bentuk dokumentasi aplikasi PDF dan video singkat upload di YouTube dan link Figma. Mungkin sekian saja. Mungkin sekian dan dapat saya sampaikan mengenai tugas UTS Mobile Programming saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.